Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Widi Nur Ariyanti dengan NIM 63030200037. Yang kedua ada Nurul Faiza dengan NIM 63030200049. Dan yang ketiga ada Anissa Cahyati dengan NIM 63030200067. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan umum. Pengertian pajak penghasilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak penghasilan umum. Yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang belum terbagi, yang ketiga ada badan, yang keempat ada bentuk usaha tetap. Lalu ada tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua ada pejabat perwakilan diplomat, yang ketiga ada organisasi internasional, dan yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak. Pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan kena pajak atau PKP Pasal 6. Bagi wajib pajak dalam negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu yang pertama cara biasa, cara pembukuan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan dan amortisasi, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian karena selisih kurs mata uang asing, natura di daerah tertentu, biaya lain seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, seperti magang dan pelatihan. Yang kedua, dengan norma pengalihan netro besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Norma penghitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari 1.800.000.000 setahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pengurang penghasilan neto yang hanya diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP sebagai WPDN. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak menurut KMK nomor 137-PMK-03-2005 adalah sebagai berikut. Untuk nomor A, jenis penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri dalam setahun Rp13.200.000, dalam sebulan Rp1.100.000. Untuk yang B, jenis penghasilan tidak kena pajak
tambahan untuk wajib pajak kawin untuk setahun Rp1.200.000, sebulan Rp100.000. Untuk yang C, jenis penghasilan tidak kena pajak, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami untuk setahun Rp13.200.000, sebulan Rp1.100.000. Untuk yang D, jenis penghasilan tidak kena pajak, tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau vertikal, serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Untuk setahun Rp1.200.000 dan untuk sebulan Rp100.000. Selanjutnya tarif pemungutan pajak penghasilan. 1. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin besar. Dasar pengenaan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 17, yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut. A. Untuk wajib pajak orang pribadi atau perorangan. B. Untuk wajib pajak badan. Untuk yang kedua yaitu tarif efektif, ini digunakan rumusan sebagai berikut. Tarif pasal 17 dilakukan dengan perkiraan penghasilan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya ada contoh soal PPh pasal 21. Pak Agustinus merupakan seorang karyawan di PT XYZ, sudah menikah dan saat ini belum memiliki anak. Beliau mendapatkan gaji dan tunjangan senilai Rp8.500.000 setiap bulannya, dan di bulan Juli mendapatkan uang lembur sebesar Rp2 juta, serta setiap bulannya melakukan pembayaran iuran pensiun sebesar Rp50.000. Untuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pak Agustinus setiap bulannya, maka perhitungan PPh adalah sebagai berikut. Gaji sebesar Rp8.500.000, lembur atau overtime Rp2 juta, penghasilan bruto sama dengan gaji ditambah lembur jadi Rp10.500.000. Untuk pengurangan, yang pertama ada biaya jabatan, 5% dikali Rp10.500.000 sama dengan Rp525.000. Untuk iuran pensiun sama dengan Rp50.000. Jadi jumlahnya Rp575.000. Penghasilan neto sebulan adalah Rp10.500.000 dikurangi Rp575.000 sama dengan Rp9.925.000. Untuk penghasilan neto setahun adalah 12 dikali Rp9.925.000 sama dengan Rp119.100.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, jadi dijumlah sama dengan 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun sama dengan Rp60.600.000. Untuk PPh pasal 21 terutang, 5% dikali 50 juta sama dengan Rp2.500.000. 15% dikali Rp10.600.000 sama dengan Rp1.590.000. Dijumlah jadi sama dengan Rp4.090.000. PPh pasal 21 bulan Januari sama dengan Rp4.090.000 dibagi 12 sama dengan Rp340.833. Untuk catatan, oleh karena suami Tante Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP Tante Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status kawin. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.